Shalom jemaat terkasih, selamat Paskah. Mari kita simak bersama Warta GKI Bromo edisi Minggu Paskah 20 April 2025. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Shalom Bapak Ibu, anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berita kebangkitan Kristus adalah salah satu berita yang terindah yang pernah didengar oleh umat manusia. Berita yang terindah juga bagi para murid yang saat itu sedang berada di dalam kesedihan dan ketidakpastian. Saudara-saudara, kita bersyukur karena hari ini bersama dengan umat Tuhan di berbagai tempat kita boleh kembali merayakan Hari Raya Paskah di tahun 2025 ini. Dan seperti halnya para murid yang saat itu berada dalam berbagai kepedihan, dalam berbagai ketidakpastian, rasanya saat ini pun umat Tuhan bersama dengan seluruh umat manusia juga menghadapi berbagai tantangan kehidupan serta ketidakpastian dalam hidup. Maka seperti halnya berita kebangkitan itu memberi kekuatan, penghiburan, dan semangat bagi para murid. Demikian juga Paskah tahun ini, berita kebangkitannya akan menjadi pengharapan kita, menjadi kekuatan kita untuk terus berkarya. Saudara, tahun 2024 telah kita lewati. Hiruk-pikuk pemilu, baik itu pilpres maupun pilkada, sudah kita lewati. Para pemimpin, baik pusat maupun daerah, sudah mulai menjalankan fungsi kepemimpinannya. Tentu kita berharap ada perbaikan, ada kestabilan, ada kepastian di dalam kehidupan melalui kepemimpinan mereka. Namun saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa realita kehidupan menunjukkan bahwa bangsa kita masih berada di dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Menurut data, ada puluhan ribu orang yang mengalami PHK dan kehilangan pekerjaan. Keadaan ini masih diperparah dengan maraknya perjudian online serta penipuan investasi yang memakan banyak korban, termasuk di dalamnya banyak anggota dan simpatisan GKI. Sudah masih ada banyak lagi persoalan-persoalan sosial yang harus kita hadapi. Ditambah lagi dengan berbagai bencana alam yang terjadi di luar kendali kita, mulai dari gempa bumi, negara-negara tetangga kita, banjir, bahkan rentetan, letusan gunung, lebih lagi mengingatkan kita bahwa bencana alam dapat datang sewaktu-waktu dan mengancam kehidupan kita. Bagaimanapun saudara-saudara, berbagai peristiwa bencana ini mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang harus terus dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Lalu saudara, bagaimana kita sebagai gereja menjawab realitas tantangan berbagai persoalan ini? Bagi kita semua, berita-berita yang meneguhkan seperti halnya berita kebangkitan Kristus adalah sebuah anugerah untuk kita boleh menjalani kehidupan. Bagi kita umat Allah, kita juga telah dianugerahi hikmat yang mendorong kita ke dalam panggilan kita merespon dan menjawab berbagai tantangan dan persoalan hidup melalui karya. Kami mengajak kepada kita semua, anggota jemaat maupun simpatisan GKI, untuk merefleksikan beberapa hal berikut. Yang pertama, mari kita terus berpengharapan dan tidak menyerah dengan keadaan. Belajar dari hidup umat Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Kehidupan umat Tuhan juga tidak dapat lepas dari berbagai pergulatan hidup. Namun,
Catatan membuktikan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan adalah nyata dan kesetiaan Tuhan tidak akan pernah lengkap. Karenanya mari terus hidup di dalam pengharapan dan di dalam kesetiaan. Yang kedua, mari semakin mempererat persekutuan orang percaya. Tuhan menganugerahkan kepada kita komunitas-komunitas yang dapat mendukung baik keluarga, gereja, maupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Seperti halnya para murid yang bertekun di dalam kehidupan doa sambil terus saling menolong satu dengan yang lainnya. Demikian pun kita juga dipanggil untuk terus saling menopang dan saling menolong. Yang ketiga, mari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah sebagai solusi bagi perjuangan dan pergulatan hidup dunia. Gereja Tuhan, saudara, dan kita sebagai pribadi-pribadi maupun juga sebagai institusi adalah kepanjangan karya tangan Tuhan. Oleh karenanya, kita juga dipanggil untuk terus berkarya. Berkarya melalui berbagai inovasi di tengah berbagai situasi, baik situasi yang baik maupun situasi yang kurang menguntungkan. Sejarah mencatat bahwa berbagai situasi yang kurang baik bahkan berat justru menolong kita untuk menjadi lebih kreatif dalam menghadirkan banyak hal baru. Maka, melalui pesan pastoral ini atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode DKI, kami mengucapkan Selamat Paskah 2025 kepada seluruh anggota jemaat maupun simpatisan DKI. Tuhan Yesus kiranya terus menolong, memperlengkapi, dan memberkati kita dalam setiap karya perjuangan dan pelayanan. Kiranya Roh Kudus memandu hidup kita agar terus menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan. Amin. Shalom adik-adik, aku punya kabar penting nih buat kita semua. Komisi Anak GKI Bromo mengundang adik-adik semua dalam ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 pukul 7.30 pagi. Dan ibadah Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 5 sore. Ingat ya adik-adik, di pagi hari tidak ada ibadah sekolah minggu ya. Untuk ruangan ibadah adalah sebagai berikut. Kelas Efrata sampai kelas Galilea di ruang Bethlehem dan Bethesda. Lalu untuk kelas Bethesda sampai kelas Yerusalem di ruang Bukit Zaitun dan Tiberias yang berada di lantai 4 Gedung Baru GKI Bromo. Pastikan kita semua datang tepat waktu, karena kita akan bersama-sama mengingat kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan akan ada banyak momen spesial yang sayang untuk dilewatkan. Mari ajak keluarga dan teman-teman untuk bersama-sama beribadah dan bersukacita dalam kasih Tuhan. Kita tunggu kehadiran kalian ya. Sampai jumpa di ibadah Jumat Agung dan Paskah. See you! Bagi jemaat anggota SIDI GKI Bromo yang sakit dan membutuhkan pelayanan perjamuan kudus di rumah atau rumah sakit, mohon menginformasikan ke kantor gereja pada setiap hari dan jam kerja di nomor telepon 0341 340123 atau dapat juga melalui info center di nomor 082 132 675 675. Pelayanan perjamuan kudus di rumah atau rumah sakit akan dilayankan pada hari Senin dan Selasa 21 dan 22 April 2025. Bina Pranikah akan dilaksanakan secara online. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya, dapat mendaftar dengan menghubungi kantor gereja di nomor sebagai berikut. Kegiatan Bina Pranikah akan dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa sebanyak 8 kali pertemuan pukul 19 sampai 21 melalui Zoom Meeting. Selamat mempersiapkan diri.
35 tahun sudah karya Tuhan bersinar menyertai dan memberkati perjalanan GKI Bromo. Dengan penuh sukacita, mari bersama kita hadir dalam ibadah syukur HUT GKI Bromo ke-35 pada hari Jumat 25 April 2025 pukul 17.30 dalam tema Menjadi Cahaya Kasih Karunia. Ibadah syukur ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Budiono A. Wibowo. Mari hadir dan mensyukuri karya Kristus dalam sejarah perjalanan GKI Bromo Malang. Feeling like something's wrong. Like a part of me is trapped somewhere. But where? Why does it feel like I'm carrying a burden that no one sees? It has to stop right now. Seorang istri tidak selalu memerlukan jawaban. Seringkali yang paling ia rindukan adalah kehadiran suaminya yang mau mendengar, memahami, dan berjalan bersama. Menjadi suami bukan hanya tentang memimpin rumah tangga, tetapi juga tentang menjadi sahabat hidup yang setia, yang hadir bukan hanya secara fisik, melainkan sepenuh hati. Komisi Dewasa Supsi Pasutri Parenting mengundang para suami untuk mengambil waktu dan bertumbuh bersama dalam persekutuan pria berkobar men dengan tema Membangun Pernikahan yang Kuat, Suami sebagai Sahabat Hidup Istri. Hari Jumat 2 Mei 2025 pukul 18 bertempat di Ruang Getsemani lantai 2 bersama Pendeta Rustam Krisnadi. Mari hadir dan bertumbuh bersama, bukan karena telah sempurna, tetapi karena rindu untuk semakin menjadi pribadi yang mengasihi bagi Dia yang Tuhan percayakan sebagai belahan jiwa. Demikianlah Warta GKI Bromo edisi minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.